Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Selamat bergabung di dalam ibadah Praise and Worship pada hari ini. Sungguh kita bersyukur kalau kita masih diberikan waktu, kita masih diberikan kesempatan untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau pakai waktu yang ada saat ini untuk kita datang. Kita mau mendekat kepada Tuhan. Sebab Dialah pemberi kehidupan. Dialah yang mengendalikan kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Sebab bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, kami ada sampai saat ini. Itu semua karena kasih setia Tuhan. Itu semua karena penyertaan-Mu ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, saat ini Bapa, kami rindu untuk membawa pujian penyembahan kami Tuhan. Untuk kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu. Sebab Engkau Allah yang layak diagungkan dan dimuliakan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Walau kami harus berjalan Tuhan dalam lembah yang kelam sekalipun, kami mau katakan kami tidak takut. Sebab Engkau selalu beserta dengan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan,
Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Kau Bapa yang mengerti. Amin, amin. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna.
bersyukur Tuhan, punya Allah seperti Engkau. Kini tiba saatnya Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan, untuk menyiapkan hati kami. Kami mau katakan Tuhan, kami terbatas tanpa Engkau. Firman-Mu itu yang selalu kami perlukan Tuhan. Terima kasih ya Allah. Kami mau Tuhan menyatakan bahwa Kaulah segalanya. Kaulah pujian kami, Engkau sembah kami Tuhan. Haleluya. Engkau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidup. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagi setiap kami Tuhan. Kau ada di setiap
Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Tuhan begitu baik, amin. Mari kita berdoa sebelum kita menerima sabda firman Tuhan, haleluya. Tuhan, kami siap untuk menerima taburan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah setiap kata dan kalimatnya Tuhan berkenan memberkati sehingga seperti benih yang hidup yang terjatuh di tanah yang baik dan akhirnya bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat. Terima kasih banyak Bapa, Engkau memimpin kebaktian praise and worship dalam pemberitaan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah saudaraku, saya akan menyampaikan tema firman, yaitu iman yang hidup. Haleluya, ya, iman yang hidup. Terambil dari Matius 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-13. Iya. Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lain, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Oh haleluya. Nah saudaraku yang kekasih, dunia sekarang ini termasuk Indonesia itu sedang mengalami goncangan yang begitu hebat. Memasuki masa kelam saudara-saudara. Karena terjadi banyak perkara yang secara tiba-tiba itu dialami oleh setiap bangsa di dunia. COVID-19, banyak orang-orang sengsara, menderita karena penyakit ini. Susah bernapas, akhirnya banyak yang meninggal dunia saudara-saudara. Itu sebabnya dunia sedang menghadapi masa yang kelam. Nah,
Ketika dunia menghadapi masa yang kelam, gelap gulita seperti ini, lalu bagaimanakah gereja? Gereja justru harus sebaliknya. Gereja harus bangkit dan bersinar terang, menerangi kekelaman atau kegelapan dunia ini. Apa sebabnya? Sebab kita tahu Tuhan Yesus itu mempunyai kedahsyatan kuasa yang sangat luar biasa. Ia bisa merubah tangisan menjadi tari-tarian. Ia bisa merubah kekelaman menjadi terang benderang penuh dengan kebahagiaan. Saudaraku, ketika perwira tadi bertemu dengan Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Tuhan ubahkan dari masalahnya menjadi kemenangan, saudara-saudara. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan mujizat ini, saudara-saudara? Maka tentu di tengah-tengah kekelaman ini kita membutuhkan iman yang hidup. Dan iman yang hidup itu ternyata terbukti dalam beberapa perkara. Mari kita belajar dari perwira tadi, saudara-saudara, karena dia mempunyai iman yang hidup. Pertama-tama, perwira tadi mempunyai sikap hati yang benar. Sekali lagi, sikap hati yang benar. Nah, saudaraku, perwira ini mempunyai kedudukan, mempunyai pangkat, mempunyai kuasa. Tetapi ia tidak sombong, saudara-saudara. Ia sangat peduli, ia mengasihi kepada hambanya yang sedang sakit dan hampir mati, saudara-saudara. Nah, ini sesuatu yang langka, saudara-saudara. Sebab kebanyakan orang yang berkedudukan tinggi, punya kuasa, punya jabatan, dia sangat-sangat dihormati. Sepertinya hamba atau pembantu atau budak itu nggak ada arti di depannya, saudara-saudara. Tetapi perwira ini tidak seperti itu. Walaupun dia mempunyai kedudukan, tetapi dia sangat peduli kepada hambanya yang sedang sakit. Itu sebabnya, saudaraku, milikilah hati yang penuh dengan belas kasihan. Jangan sampai ada sampah di dalam hatimu, yaitu rasa ketidakpedulian, rasa cuek sama sekali, tidak memperhatikan orang-orang di bawah kita, saudara-saudara. Itu sebabnya di dalam Amsal pasal 4 ayat 23, Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kalau saudara memelihara hati, ya, penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kasih sayang, rasa peduli kepada orang yang di bawah kita, saudara-saudara, maka kehidupanmu akan terpancar kehidupan, yaitu kekelaman akan berubah menjadi terang yang benderang, saudara-saudara. Itu pasti terjadi. Jadi untuk memiliki iman yang hidup, buktinya adalah memiliki hati yang betul-betul penuh dengan kasih sayang kepada sesamanya. Yang kedua, perwira ini imannya hidup. Nah, saudaraku, imannya hidup. Dia mengatakan kepada Tuhan Yesus ketika dia meminta pertolongan karena hambanya sakit, ya. Dia mengatakan, aku seorang prajurit dan di bawahku juga ada prajurit-prajurit yang aku pimpin. Kalau aku mengatakan kepada si A, pergi, maka dia mengatakan siap, lalu dia pergi. Kalau aku mengatakan kepada yang lain, datang, maka dia mengatakan siap, lalu ia akan datang kepada saya. Kalau saya mengatakan siap, kerjakan ini, maka bangsa akan mengatakan siap, kerjakan. Nah, saudaraku, jadi ini merupakan pengalaman daripada seorang perwira tadi. Dia punya kuasa, dia punya wibawa, sehingga bawahannya itu tunduk kepada dia. Nah, dalam hal ini pikiran daripada sang perwira ini adalah begini. Bukankah Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, di mana segala kuasa ada di dalam tangannya. Kalau dia mengatakan sepatah kata saja, maka apa yang dikatakan itu pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Dia punya iman yang seperti itu. Itu sebabnya saya katakan imannya adalah iman yang hidup. Nah, ketika Yesus mendengar hal itu, Yesus katakan, oke, aku akan datang ke rumahmu, aku akan sembuhkan hambamu. Tetapi apa yang dikatakan oleh seorang perwira tadi dalam ayat ke-8 dikatakan, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh.
Nah saudaraku, ini iman yang luar biasa, iman yang hidup. Tuhan gak usah susah-susah pergi ke rumah saya. Orang saya juga gak layak menerima Tuhan. Karena saya ini siapa sih? Saya bukan orang Yahudi, saya orang non-Yahudi. Nah saudaraku, katakan sepatah saja di sini, maka hambaku yang di rumah pasti akan sembuh. Dan itu pasti akan terjadi. Yesus sendiri heran saudara-saudara ya. Orang kok imannya luar biasa, hidupnya seperti ini. Sampai-sampai dia katakan kepada semua orang yang ada, termasuk murid-muridnya, ini orang imannya hidup luar biasa. Karena itu semua Anda harus memiliki iman yang hidup seperti perwira ini. Lalu Tuhan katakan, oke, pulanglah, maka hambamu akan sembuh. Di saat Tuhan katakan seperti itu, maka pada detik yang sama, hambanya di rumah itu langsung kontan sembuh seketika. Dan ketika perwira itu pulang di tengah jalan, bertemu dengan para hamba-hambanya, mengatakan, Tuhan, hambamu yang sakit di rumah sudah sembuh. Puji Tuhan, iman yang hidup akan menghasilkan suatu mujizat pertolongan yang sangat luar biasa. Karena itu mari saudaraku, milikilah iman yang hidup. Yang ketiga, milikilah iman yang tak tergoyahkan, saudara-saudara. Yang tak tergoyahkan, saudara-saudara. Nanti saudara baca di rumah ya, Matius pasal 15 ayat yang ke-22 sampai 28, kita menemukan seorang wanita ya, non-Yahudi saudara-saudara, yang memohon anaknya yang hampir mati supaya disembuhkan oleh Tuhan. Dia memohon dengan sangat, Tuhan, anakku di rumah sakit keras, hampir mati, tolonglah Tuhan, sembuhkan akan dia. Nah saudaraku yang kekasih, apa jawaban Yesus? Sepertinya Yesus itu cuek, ya, tidak peduli kepada perempuan non-Yahudi ini. Malah Tuhan mengatakan begini, ya, aku datang hanya untuk orang Yahudi saja. Nah saudaraku, lalu wanita itu disamakan dengan anjing, saudara-saudara, ya, tidak patut, ya, remah-remah itu dibuang dan diberikan kepada anjing. Tetapi saudaraku, ternyata perempuan ini tidak tersinggung, ya. Dia tidak marah, malah dia semakin merendahkan diri, memohon-mohon kepada Tuhan supaya Tuhan sembuhkan anaknya. Apa artinya? Imannya tidak goyah, walaupun menghadapi perlakuan yang mungkin tidak menyenangkan hatinya, tetapi imannya tetap kekeh, tetap tidak berubah, tetap percaya. Nah saudaraku, kita harus memiliki iman seperti perempuan non-Yahudi ini. Sehingga apapun yang kita rasakan, loh sepertinya kok Tuhan tidak menjawab doa saya, sepertinya kok surga itu tertutup rapat, ya tidak dibukakan pintu untuk menolong saya. Saudara, jangan lalu saudara kecewa dan mundur, tetapi harus tetap percaya, tetap beriman, tetap memandang kepada kebesaran Tuhan. Pasti pertolongan Tuhan itu akan datang tepat pada waktunya. Haleluya. Yang keempat saudaraku, milikilah iman yang berfokus hanya kepada Yesus. Ya, fokus kepada Yesus. Saudara tolong nanti baca di rumah Matius 9 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22. Ada seorang wanita atau seorang ibu yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Bayangkan saudaraku, mengalami pendarahan 12 tahun. Bagaimana bentuk tubuhnya? Ya kurus, kering, pucat, pasi. Ya, dia berdiri melangkah beberapa langkah, kemudian dia pusing, dia terhuyung-huyung, dia jatuh. Tetapi saudaraku, dia sudah menghabiskan harta bendanya, berobat kemana-mana, tidak semakin sembuh tetapi semakin parah penyakitnya. Dalam arti tidak ada harapan terhadap kesembuhan dalam dirinya. Tetapi saudaraku, dia mendengar tentang Yesus. Sekarang imannya berfokus hanya kepada Yesus. Tadinya melihat kepada para tabib, para dokter, para ahli-ahli kesehatan, dan dia berharap mereka bisa menolong. Sekarang dia tidak lagi memandang kepada mereka, tetapi memandang berfokus kepada Yesus Kristus. Malahan dia berkata dalam dirinya, asal ku jamah jumbai jubah Yesus, aku pasti sembuh. Nah, menjamah jumbai jubah Yesus itu berarti
pandangannya berfokus kepada Yesus Kristus yang memakai jubah itu. Jubah itu apa, saudara-saudara? Itu adalah pakaian keagamaan yang dipakai oleh para alim ulama, dan jubahnya itu yaitu jubahnya itu panjang sampai dia jatuh ke tanah, dan ketika ia berjalan maka jubahnya itu akan kena tanah ya kalau dia berjalan. Nah, ujung jubah itu akan dijamah oleh perempuan ini dengan percaya, ketika aku menjamah jubah Yesus, aku pasti akan mengalami kesembuhan. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Ketika dia setengah mati berjuang di antara banyak sekali orang, karena massa berkumpul melihat dan ingin memandang bagaimana itu Yesus Kristus. Ya, banyak orang berdesak-desakan, ya mencoba untuk tampil semakin dekat, jatuh bangun, tidak putus asa. Terus akhirnya dia berhasil menjamah jubah Yesus. Apa yang terjadi? Ketika ia berhasil menjamah jubah Yesus, Alkitab katakan ada tenaga atau khasiat yang keluar dari dalam tubuh Yesus lalu mengalir kepada tubuh wanita ini, sehingga terjadilah mujizat, terjadi kesembuhan, sehingga wanita itu sembuh dari pendarahan selama 12 tahun, saudara-saudara. Ya, jadi itu luar biasa. Ketika dia menjamah jubah Yesus, terjadilah mujizat. Saya tidak bisa bayangkan ketika saudara berfokus hanya memandang Yesus, dan dengan iman saudara pandang dia, saudara-saudara, dan saudara katakan, aku pasti disembuhkan, maka jadilah seperti imanmu, engkau pasti disembuhkan oleh Tuhan, saudara-saudara. Bahkan dalam Matius 14 ayat 36 dikatakan, mereka ini artinya banyak orang, memohon supaya diperkenankan menjamah jubahnya, dan semua orang yang menjamah jubah Yesus menjadi sembuh. Jadi bukan hanya wanita tadi yang sakit pendarahan yang menjamah, tetapi banyak sekali orang memohon, Tuhan perkenankan, izinkan kami menjamah jubahmu. Dan ketika mereka menjamah, penyakit dalam jenis apapun, mereka semuanya disembuhkan oleh Tuhan lewat mujizat. Haleluya, haleluya. Milikilah iman yang hidup di tengah-tengah pandemi global ini, sehingga saudara ditolong oleh Tuhan mendapatkan mujizat, kita sehat walafiat, dan akhirnya kita dapat melayani Tuhan, kita dapat beribadah dengan penuh hati yang bersukacita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, berikanlah kami iman yang hidup. Iman yang hidup itu Tuhan, Engkau boleh saksikan di dalam hidup kami, seperti firman-Mu yang telah hamba beritakan pada saat ini. Seperti iman yang dimiliki oleh seorang perwira, di mana ia betul-betul mempunyai kepedulian dan kasih kepada orang yang di bawahnya. Demikian juga iman yang hidup itu dibuktikan ketika perwira tadi mengatakan, Tuhan, aku juga mempunyai bawahan. Kalau aku perintahkan berbuat ini, maka bawahan saya akan berbuat itu. Apalagi engkau punya kuasa, katakan saja sepatah kata di sini, maka hambaku di rumah pasti sembuh. Dan betul-betul terjadilah seperti yang dikatakan oleh perwira itu. Izinkanlah kami memiliki iman yang hidup seperti itu, Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi kami katakan, Tuhan, aku pegang firman-Mu yang benar itu, pasti aku akan mendapatkan pertolongan. Karena firman-Mu adalah kebenaran, haleluya. Demikian juga kami belajar supaya mempunyai iman yang tak tergoyahkan. Seperti seorang wanita dari Syrofoniki non-Yahudi yang menderita sengsara karena anaknya sakit hampir mati. Dan ketika dia meminta, sepertinya Tuhan cuek, Tuhan tidak peduli. Bahkan Tuhan mengatakan, aku datang hanya untuk orang-orang Israel dan tidak layak itu roti dilemparkan kepada anjing. Tetapi perempuan itu tidak tersinggung, tetapi malah semakin merendahkan diri, semakin percaya dan semakin berkata-kata, Tuhan tolonglah. Dan akhirnya dia mendapat pertolongan, anaknya yang hampir mati itu disembuhkan oleh Tuhan dengan mujizat. Tuhan ajar kami supaya kami tidak
gampang putus asa dan tidak gampang kecewa kepada Tuhan dan kepada siapapun. Kami harus berfokus memandang kepada Tuhan. Kami katakan, asal kami menjamah jubah Yesus, maka aku sembuh. Berarti kalau aku memandang kepada Yesus dan berseru kepadanya, aku pasti mendapatkan mujizat dan pertolongan kesembuhan daripada Tuhan. Ampunilah kami, kalau kami kadangkala merasa kecewa dan iman kami hancur. Terima kasih Tuhan, Kau ampuni dosa dan kesalahan kami ini, sehingga kami benar-benar merasakan hadirat-Mu dan Engkau berkenan menolong kepada kami. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami yang kami sudah panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita semua telah diberkati, telah dikuatkan oleh pemberitaan firman Tuhan. Amin. Sekarang tiba saatnya Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas firman yang telah Kau sampaikan melalui hamba-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan, biarlah firman itu Tuhan boleh tertanam dalam hati kami, bertumbuh bahkan berbuah-buah lebat dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami ya Bapa untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Engkau juga berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Engkau yang memberkati, Engkau yang melimpah-limpahkan hikmat kepada hamba-Mu ini Tuhan, untuk Kau pakai lebih lagi di dalam ladang-Mu ya Bapa. Sekarang tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Bapa. Kiranya Engkau yang memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun berada ya Bapa. Engkau yang memberkati usaha mereka Tuhan, pekerjaan mereka Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan sendiri menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniakan damai sejahtera. Anugerah yang besar dari Bapa. Di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dan saya sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Tuhan Yesus memberkati.